Halo semuanya, kembali lagi di video belajar VBEL. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang teori bilangan, yaitu tentang sistem kongruensi linear. Kalau gitu, mari kita lihat subtema pada hari ini. Nah, tema pertama atau materinya ya, kita akan mempelajari tentang sistem kongruensi linear dengan bentuk X kongruen dengan AI modulo NI. Yang kedua ada AIX kongruen dengan BI modulo NI. Yang ketiga ada AIX ditambah BIY kongruen dengan CI modulo N. Kalau gitu, mari kita masuk ke bentuk pertama. Ya, pertama kita akan ngebahas sistem kongruensi linear berbentuk X kongruen dengan AI modulo NI. Nah, pada sistem kongruensi linear ini, kita itu punya syarat penyelesaiannya itu adalah ketika FPBN 1 dan N2 ini habis membagi A1 dikurang A2. Berdasarkan definisi kongruensi itu, kedua kongruensi linear itu ekuivalen dengan sistem pembagian N1 habis membagi X dikurang A1 dan N2 habis membagi X dikurang A2. Nah, buat yang nggak tahu, mungkin bisa dilihat dari persamaan yang ini nih, dua ini. Dua ini nih. Kenapa sih kayak gitu? Simple. Karena X kongruen dengan, kita ambil contoh yang atas aja ya, salah satu aja aku jelasin. Ketika X kongruen dengan A1 modulo N1, artinya ketika X dikurangin A1 dibagi N1 itu akan ada T. Karena kan dia kalau kita bikin persamaan biasa ya, itu tuh dia X sama dengan A1 ditambah N1T. Nah, T-nya ini bilangan bulat. T dan S tuh di sini dua ini bilangan bulat nih. Artinya, kalau T ini bilangan bulat, otomatis yang di sini tuh yang aku lingkarin ini ya. Belum. Nah, yang X min A1 bagi N ini, dia ini harus bilangan bulat. Kalau bilangan bulat ini berarti nggak boleh pecahan. Berarti N1 ini harus bisa habis ngebagi X min A1. Dari situ, kita dapat mengeliminasi solusi X dari sistem pembagian di atas. Kita memerlukan pembagian yang sama, karena N1 dan N2 tidak perlu relatif prima, bisa aja mereka ini punya FPB yang bukan satu. Katakanlah FPB-nya itu D. Dari sini kita peroleh bahwa D itu habis membagi N1 dan D itu habis membagi N2. Karena tentunya FPB pasti habis membagi bilangan yang difaktorkannya. Akibatnya, D itu juga akan habis membagi X dikurang A1 dan D juga akan habis membagi D dikurangin X min A2. Nah, dari sini kita bisa lihat ke samping ini. Kalau D habis membagi X min A1, otomatis X dikurang A1 sama dengan DQ. Dimana di sini ada kolom mentara. Kalau D habis bagi X dikurang A2, X dikurang A2 sama dengan DP. Dimana P dan Q ini itu bilangan bulat. Nah, kalau kita eliminasi X-nya, otomatis kita dapetin A1 dikurang A2 sama dengan D dikali P dikurang Q. Karena P dan Q ini bilangan bulat, otomatis P dikurangin Q itu akan mendapatkan bilangan bulat lagi. Ya, bilangan bulat, kalau dikurang bilangan bulat lagi ya. Dan kalau D-nya kita pindah ruas, berarti A1 dikurang A2 dibagi D, itu harus bilangan bulat. Ini itu akan sama kayak yang di atas tadi. Sehingga akibatnya dari sini akan lari ke sini. Dan eliminasi X diperoleh bahwa D itu habis membagi A1 dikurang A2. Dan ini yang merupakan persyaratan suatu sistem kongruensi linear satu variabel. Itu syaratnya ya kalau mereka punya solusi. Nah, penyelesaiannya gimana, Kak? Pertama, kakak bakal ngejelasin penyelesaiannya dengan teori massa Sakina. Jadi bakal ada dua metode. Yang pertama ini teori massa Sakina. Nah, misalkan kita punya kongruensi linear bentuknya kayak gini ya. X kongruen dengan A1 modulo N1. Misalkan ada N1 lah, N2, ya seterusnya persamaannya banyak sampai NR di sini. Dan itu semua adalah si N ini tuh adalah bilangan bulat positif yang saling relatif prima.
Artinya, baik dari N1 sama N10, N1 sama N3, dan itu kita berkata N manapun, NI dan NJ ini, dia pasti FPB-nya 1. Jadi semuanya relatif prima. Untuk I tidak sama dengan J, artinya untuk N yang beda ya, bukan N1 dengan N1. Nah, kalau kayak gitu, gimana sih solusinya? Nah, ketika si modulo yang di dalam modulo N1, N2 itu semuanya relatif prima, dia punya tepat satu solusi simultan, yaitu di modulo N. Nah, N ini di sini definisinya itu N sama dengan N1 dikali N2 dikali N dan seterusnya sampai NR. Karena relatif prima, otomatis N itu KPK dari N1 sampai NR. Nah, terus ini kan modulonya. Terus gimana sih solusinya? Solusinya itu yang ini. X itu akan kongruen dengan A1, M1, X1 ditambah A2, M2, X2 ditambah seterusnya AR, MR, XR sampai situ dengan modulo N. N yang ini. Terus A1 ini kan yang ini. M1 yang mana sih? Nah, jadi M itu bisa kita cari dengan membagi N atau KPK tadi itu dengan faktor yang ini. Misalkan kalau ini MI ya. Misalkan kita nyarinya M1. Ya, M1 nanti N dibagi N1. Dan XI ini kita bisa cari dari gini. MI dikali XI kongruen dengan 1 modulo NI. Dan ini tuh udah pasti fix 1 ya. Nah, ketika kita dapat permasalahan ini, kita itu nanti bakal nyari X1 ini kongruen dengan berapa sih di modulo N1 NI. Misalkan X1-nya kongruen dengan 3 mod 5. Berarti X1-nya itu nanti nilainya 3. Nanti 3 itu kita masukin ke sini. Kalau X2, misalkan X2-nya kongruen dengan 10 mod 15, nanti kita masukin di sini. Ini 10 dan seterusnya kayak gitu. Dari situ kita bisa dapetin solusi dari sistem kongruensi linear tersebut itu buat teorema sisa Cina. Kalau gitu, kita coba deh sekarang selesain sistem kongruensi berikut menggunakan teorema sisa Cina. Nah, pertama kita cari N-nya dulu dah. Kita udah tahu dong pasti 3, 5, dan 7 itu relatif prima. Namanya aja bilangan prima lah. Dan mereka kan bilangan yang berbeda, otomatis FPB-nya 1. Artinya N-nya itu gampang. N1 kali N2 kali N3. 3 kali 5 kali 7. 105. Kalau ini 105, selanjutnya kita cari nih. M1 berapa? M2 berapa? Dan M3 itu berapa? M1 ini tadi adalah N dibagi N1. Artinya ini tuh 105 dibagi 3. Nih ya, ini tuh N dibagi N1. 105 dibagi 3 itu artinya hasilnya 35. Kalau M2 kita N dibagi N2 berarti 105 dibagi 5. Hasilnya 21. Yang terakhir buat M3, karena N3-nya 7, otomatis 105 dibagi 7 sama dengan 15. Nah, ini yang buat tahu ya, ini N1, ini N2, ini N3. Kalau ini tuh A1, ini A2, ini A3.
Oke, kalau sekarang udah dapat M-nya, gimana nih selanjutnya nih, Kak? Selanjutnya kita cari dari yang tadi. MI, XI, kongruen dengan 1 mod NI. Artinya, kalau kita nyari satu-satu dulu deh dari yang satu. M1 berapa? 35. Berarti 35X1 itu akan kongruen dengan 1 mod 3. Karena kita ambilnya N1. Nah, 35X1 itu akan kongruen dengan 2X1. Karena 35X1 itu kongruen dengan 2X1, otomatis dengan sifat kekongruenan kita bisa cari tahu bahwa 2X1 itu kongruen dengan 1 mod 3. Nanti kita cari berbagai cara ya, ada banyak cara. Salah satunya kayak gini. 4X1 kita kali 2 ya kalau di sini. Sehingga nanti kita bisa dapetin X1 ini kongruen dengan karena 4X1 ini kongruen dengan 1X1, otomatis X1 ini akan kongruen dengan 2 mod 3. Artinya X1-nya nanti akan 2 yang kita masukin. Ini buat yang pertama. Buat yang kedua gimana, Kak? Yang kedua M2-nya itu 21. 21X1. Nah, kita langsung aja ya. Karena N2-nya ini modulo 5, 21 itu kongruen dengan 1 di modulo 5. Otomatis dia akan kongruen dengan X1. X2 lagi. X2 ya. Dia akan kongruen dengan X2. Dan X2 ini akan kongruen dengan apa? 3 mod 5. 3. Kita sesuai rumus harus 1. Ini tidak bisa ditawar, harus 1. Artinya X2 ini akan kongruen dengan 1 mod 5. Terus gimana, Kak, yang terakhir? Yang terakhir itu 15. 15X3 itu akan kongruen dengan X3 juga kalau di modul 7 ya. Artinya 15X3 akan kongruen dengan X3 di modul 7. Dan dia akan kongruen dengan 1 mod 7. Jadi dari sini kita bisa dapetin. Kita catat dulu. Nah, A1-nya itu tadi 2. M1 itu 35. Lalu ada X1 2. A2-nya 3. M2-nya 21. X2-nya hasilnya itu 1. A3 2. M3 itu 15. Dan X3 itu 1. Kalau udah kayak gini, selanjutnya kita masuk ke rumus terakhir tadi. X ini akan kongruen dengan apa? A1, M1, X1 ditambah A2, M2, X2 ditambah A3, M3, X3 di modulo N. Nah, kayak gini kita tinggal masukin nih. Berarti X akan kongruen dengan berapa? 2 dikali 35 dikali 2 ditambah 3 dikali 21 dikali 1 ditambah 2 dikali 15 dikali 1. Dalam modulo 105. Artinya X akan kongruen dengan 140
ditambah 140 ditambah 63 ditambah 30. Artinya dia juga bakal sama dengan kalau kita jumlahin ya 203, 233, 233 modulo 105. Nah, bisa kita sederhanain 233 ini jadi berapa sih kongruennya? 105 kali 2 itu kan 210 ya. Berarti 233 dikurang 210 itu 23. Artinya karena 233 ini kongruen dengan 23 mod 105, artinya X juga begitu. Dengan sifat kongruenan kita tahu dia itu kongruen dengan 23 modulo 105. Dan kalian mungkin nanti bisa aja sih kalau mau dan niat bisa aja langsung ngecek di soal yang di atas apakah 23 itu benar atau enggak. Nah, berikutnya ada metode iterasi. Contoh, tentukan solusi dari kongruensi linear 17x kongruen dengan 9 modulo 276. Nah, di sini nih, dia ini caranya itu, ini bisa aja sih kalian tahu dari persamaannya ini. Dari persamaan ini bisa aja kalian nyari faktornya. Atau sebaliknya juga ya kayak gini. Nah, karena 276 itu bisa kita faktorin jadi 3 kali 4 kali 23, dan pasangan bilangan dari faktor 276 ini adalah relatif prima, maka mencari solusi kongruensi linear di atas ekuivalen dengan mencari solusi dari sistem kongruensi linear berikut. 17x ini sesuai soal, karena soalnya tadi 17x kongruen dengan modulo 276. Yang berubah ini sama 17x-nya sama, sebenarnya sama. Yang berubah ini belakangnya. Dari 276 kita pecah jadi 3 persamaan, 3, 4, 2, 3. 9 mod 3 itu akan kongruen dengan, berarti kalau 9 mod 3 ya, itu kan 17x kongruen dengan 9 mod 3 kongruen dengan 0 mod 3. Dah, nanti kita bisa bagi 17 aja langsung kan 0 apa. Kan bagi 17 ya. Tapi emang ini kalau kita ini 17-nya, 17x kan sama dengan 0 mod 3 ya. Nanti otomatis si x-nya itu juga bakal 0 mod 3. Tuh. Ya, kita tinggal kali aja sih 17-nya jadi 51, 0-nya kan tetap 0. Nah, ketahuan kalau x-nya itu kongruen dengan 0 mod 3. Kedua ada 17x itu kongruen dengan 1x ya kalau di modulo 4, karena 0-nya kan di 16. Akan kongruen dengan 9 pun jadi 1. 9 kongruen di 1 modulo 4. Itu ya. Di sini pun kelihatan 17x kongruen dengan 1 modulo 4. Nah, buat yang ini kita simpan aja kayak gini nggak apa-apa. Tapi kalau kalian mau sederhanain juga pun silahkan. Cuman ini persamaan yang sedikit ribet buat di ini. Dan nggak perlu diselesain, disederhanain pun sebetulnya bisa. Nah, sekarang kunci utama dari metode iterasi itu adalah diginiin. Tentukan kongruensi pertama ke dalam bentuk persamaan X sama dengan 3K dengan K-nya bilangan bulat. Kok 3K sih? Dari mana sih 3K? Dari ini. Karena X kongruen dengan 0 mod 3, artinya X akan sama dengan 0 ditambah 3K kalau di sini ya. Karena 0 nggak dianggap ya otomatis X sama dengan 3K. Dan ini yang akan jadi patokan kita. Ini penting banget buat nyari ke bawahnya. Cara ini mungkin lebih panjang dari teorema sisa Cina, tapi selama kalian hafal bentuk awal ini, dasar ini, kalian pasti bisa ngerjainnya. Nggak, mungkin kalau tadi teorema sisa Cina kan ada rumus ya ibarat kata ya, kalau ini tuh nggak. Sekarang kita udah tahu kalau X itu kongruen dengan 3K.
bukan kongruen ya, sama dengan 3K. Substitusikan nilai X ini ke dalam kongruensi linear kedua. Yang ini. Yang X kongruen dengan 1 modulo 4. Sekarang X-nya kita ubah jadi 3K. Ketika kita ubah kayak gini, kita bakal nemu K itu kongruen dengan berapa sih? Nah, kalau di sini kita kalikan kedua ruas dengan inverse 3 modulo 4, yaitu 3. Alhasil, kita peroleh bahwa K itu kongruen dengan 9K, kongruen dengan 3 modulo 4. Itu ya. Jadi, kenapa 9K itu inilah. Kita ini kali 3. Jadinya 9K kongruen dengan 3 modulo 4. Dan kita tahu kan kalau 9K itu kongruen dengan K di modulo 4. Bisa kita dapetin deh kayak gini. Nah, terus kalau udah tahu K kongruen dengan 3 modulo 4, kita balikin lagi ke persamaan biasa. Ke dalam bentuk persamaan di sini K sama dengan 4R tambah 3. Dan jangan lupa R-nya ini bilangan bulat. Dari sini kita peroleh X sama dengan 3 dikali 4R tambah 3 sama dengan 12R tambah 9. Kok tiba-tiba dikali 3, Kak? Lah, karena yang kita tahu ini kan nilai K. Sementara kita tahu kalau X itu sama 3K. Alhasil, dia bakal ke atas ini. 3 dikali 4R tambah 3. Sehingga X itu akan sama dengan 12R tambah 9. Dan kita belum beres di sini. Kita masih punya persamaan ketiga nih. Kongruensi ketiga. Yaitu tadi 17X kongruen dengan 9 mod 23. 17X ini, X-nya kita ganti lagi dengan yang terakhir yang kita dapetin. 12R tambah 9. Kalau gitu kita operasin aja. 17 kali 12R kongruen dengan 9 dikurang 17 kali 9. Ini 17 kali 9-nya dia udah langsung di ini ya. Udah langsung pindah ruas. Karena dari sini kan 17 ini ya, 17 kali 9. Dia langsung dipindah ruas. Berarti 17 dikali 12R itu kongruennya dengan negatif 144. Nah, negatif 144 ini, kalau kita cari tahu, dia itu bakal kongruen negatif 144 ya. Itu bakal kongruen dengan 17 di mod 23. Ya, bebas sih kalian mau seberapa niat nyarinya. Nah, kalau kita udah tahu dia itu kongruen dengan 17, kayak gimana? Ini udah bentuknya enak. 17 dikali 12R kongruen dengan 17 modulo 23. Tinggal bagi 17 jadinya 12R kongruen dengan modulo 23. Di sini ini 1 ini kan kongruen dengan 24 ya. Kalau di modulo 23. Jadinya 12R kongruen dengan 24 modulo 23. Ya, ini sistem bagiannya satu-satu ya. Tapi kalian kalau langsung aja, langsung aja Kak bagi 12. Silahkan, nanti kita dapatnya jadi R kongruen dengan 2 modulo 23. Dari sini belum beres ya, tapi kita dapat R itu 23S ditambah 2, di mana S-nya itu bilangan bulat. Kalau udah dapat, kita masukin lagi ke yang tadi. Tadi kita dapat X itu 12R tambah 9. Nih, dari yang ini nih. R-nya kita dapat 23S tambah 2. Masukin lah, 12 dikali 23S ditambah 2 ditambah 9. Hasilnya, 12 dikali 23 jadi 276. 12 kali 2 itu 24 ditambah 9 jadi 33. Jadinya X itu sama dengan 33 ditambah 276S. Kalau kita ubah ke sistem kongruensi, kita bakal dapetin X itu akan kongruen dengan 33 modulo 276. Yang juga merupakan solusi dari kongruensi linear 17X kongruen dengan 9 modulo 276. Kalau kalian ngerjain soal kayak yang sistem Cina tadi pun, kalian bisa nyarinya dengan cara kayak gini. Karena kalau ini mah dari satu persamaan ya, kita bisa nyari X-nya dengan dipecah jadi 3. Tapi kalau dari 3 pecahan dari awal pun bisa. Nah,
Ini ada notes nih, buat menyelesaikan sistem kongruensi linear dengan metode iterasi ini tidak perlu mensyaratkan kerelatif primaan dari bilangan-bilangan modulo. Akan tetapi tidak semua sistem kongruensi linear memiliki solusi. Yang ini, apakah punya solusi atau enggak, kan bisa cek dari syarat yang di awal tadi. Dan maksudnya nggak harus relatif prima tuh ibarat kata ya, misalkan inilah, kalau tadi kita pakainya 6 sama 2 bukan 3 sama 4, itu masih bisa nyarinya. Dan cara ini emang lebih nggak banyak syarat ya, kayak teorema sisa Cina. Yang modulonya udah pasti dari ini, apa ya, harus relatif prima, kalau itu nggak harus relatif prima. Cara ini lebih panjang, tapi lebih universal, kalau kata aku gitu. Berikutnya, kita bakal belajar yang berbentuk AIX kongruen dengan BI modulo NI. Nah, kalau kongruensi linearnya bentuknya kayak gini, itu dia punya solusi ketika, jika dan hanya jika ya, FPBAI dan NI itu habis membagi BI. Buat nyarinya, ya kalian bisa aja nyari di yang kayak atas tadi, kalian ubah ke persamaan, kayak yang awal lah, yang pas syarat biasa itu. Nah, prosedur penyelesaiannya itu kalian selesaikan masing-masing kongruensi AIX kongruen dengan BI modulo NI hingga diperoleh sistem kongruensi linear seperti yang dinyatakan dalam teorema sisa Cina. Selain itu juga tentukan nilai X dengan menggunakan teorema sisa Cina atau metode iterasi. Nilai X ini merupakan solusi dari sistem kongruensi awal. Contoh soalnya, tentukan solusi dari sistem kongruensi linear berikut. 3x kongruen dengan 5 modulo 7, terus ada 4x kongruen dengan 2 modulo 6. Nah, kita kerjain aja. Pertama, ya kalau cara saya ya, kita cari dulu x ini kongruen dengan mana. Ini ke bawah sini. 3x kongruen dengan 5 modulo 7. Kita kali keduanya. Jadinya di sini kita kali 15 karena 15x ini kita kali 5 agar 5 dikali 3x ini jadi 15x. 15x ini kongruen dengan x. Sehingga kalau 15x ini 25 itu ini 15x ya, 15x kongruen dengan x. Kongruen dengan 4. 4 ini dari mana? 4 ini karena 25 itu kongruen dengan 47. Dengan sifat kekongruenan kita bisa dapetin 15x yang kongruen dengan x yang kongruen dengan 4 modulo 7 atau kongruen dengan 25 ya. Selanjutnya, 4x kongruen dengan 2 modulo 6. Nah, karena 2 itu kongruen dengan 8 mod 6 modulo 6, maka 4x itu juga akan kongruen dengan 8 modulo 6. Dari situ bisa kita bagi. Jadinya 2x ini kongruen dengan 4 modulo 6. Nah, dari sini kita bisa dapetin dua hasil. Yang pertama itu x-nya kongruen dengan 2 modulo 6. Yang kedua ada x-nya kongruen dengan 5 modulo 6. Nah, kalau pakai sifat kanselisasi, kakak nggak tahu kalian udah belajar atau belum ketika nonton video ini. Ketika FPB-nya ya, FPB ini kan 2, 4, itu FPB-nya 2. Dan ketika yang angka di dalam modulo ini bisa dibagi dengan FPB itu, kita berhak ngebaginya jadinya. 2x dibagi 2 jadi x, 4 dibagi 2 jadi 2, 6 dibagi 2 jadi 3. Ada cara kayak gini, dan x kongruen dengan 2 modulo 3 ini akan sama dengan x kongruen dengan 5 modulo 6 dan x kongruen dengan 2 modulo 6. Cuman
Dia beda bentuk aja, beda angka modulonya, tapi hasilnya akan sama. 2 modulo 3 ini udah ngerangkum 2 mod 6 dan 5 mod 6. 5 modulo 6. Nah, sekarang kita selesain deh. Kalau X yang satu tadi kan kongruen dengan 4 modulo 7. Yang satu lagi ada kongruen dengan 2 modulo 6. Kita selesain. Kita selesainya pakai iterasi aja. Meskipun bisa ya pakai sisa Cina karena yang modulonya ini 7 dan 6 ini relatif prima, tapi kita pakai iterasi aja. X kongruen dengan 4 modulo 7, artinya X sama dengan 4 ditambah 7P, dimana P itu bilangan bulat. Kalau kalian bingung, Z ini tuh simbol bilangan bulat ya. Nah, kalau kita udah tahu X sama dengan 4 ditambah 7P, bisa kita cari 4 ditambah 7P kongruen dengan 2 modulo 6. Artinya 7P itu akan kongruen dengan P, akan kongruen dengan 2 dikurang 4 itu negatif 2, dan dia akan kongruen dengan 4 modulo 6. 7P karena 6 ya, kongruen dengan P. P-nya kongruen dengan negatif 2. Negatif 2 itu dari 2 kurang 4. Negatif 2 itu nanti akan kongruen dengan 4 modulo 6. Nah, dari sini kita temuin kalau P itu 4 ditambah 6 Ki. Dimana Ki-nya bilangan bulat. Dari sini kita masukin X sama dengan 4 ditambah 7, 4 tambah 6 Ki. Alhasil 4 ditambah 28 ditambah 42 Ki. 32 ditambah 42 Ki. Dan ini itu akan menjadi ini X kongruen dengan 32 mod 42. Sebentar lagi bakal kakak hapus karena nggak banyak tempatnya juga. Ya mungkin sambil ini kita kerjain atas dulu ya. Kemudian nanti ketika nggak cukup kakak hapus. Kalau yang mau ini bisa SS sekarang dulu. Nah, selanjutnya karena kita tahu X kongruen dengan 4 mod 7 itu 4 tambah 7P, kita masukin lagi 4 ditambah 7P kongruen dengan 5 modulo 6. Nantinya ini aku hapus. Nantinya 4 ini akan pindah ruas, jadinya 5 kurang 4, 1. 7P ini kayak tadi, kongruen dengan P kan. 7P kongruen dengan P, kongruen dengan 1 mod 6. 1 modulo 6. Dari sini kita tahu P-nya itu 1 ditambah 6T. Dimana T-nya itu bilangan bulat. Artinya, X nanti akan sama dengan 4 ditambah 7 kali 1 tambah 6T. Karena tadi 7P ya. Jadinya X akan sama dengan sebentar. Artinya nanti X ini akan kongruen dengan X ini akan sama dengan 4 tambah 7 itu 11 ditambah 42T. 11 tambah 42T itu akan jadi kongruensi yang ini. Nah, dari dua situ kita bisa nemuin
kalau solusi dari sistem kongruensi linear di atas adalah ini. Sementara nanti mungkin kalau kalian ada yang mau nyoba yang pakai kanselisasi, yang 2 mod 3 ini, kalian bisa aja coba. Nanti buat ngesen ya, bisa juga pakai yang itu. Nanti itu hasilnya akan X kongruen dengan 11 modulo 21. Dan ini tuh mencakup ini. Mencakup 2 ini. Itu kalian bisa cari. Nanti coba-coba silahkan. Berikutnya kita masuk ke sistem kongruensi linear berbentuk AIX, BIY, kongruen dengan CI modulo N. Nah, contoh ini tuh dia sistemnya kayak SPLDV gitu. Jadi kakak yakin lah harusnya kalian bisa banget ngerjain soal kayak gini. Contohnya itu ada ketika 3X ditambah 4Y kongruen dengan 5 modulo 13. Lalu ada 2X tambah 5Y kongruen dengan 7 modulo 13. Nah, kalikan kongruensi pertama yang ini dengan 5. Dan kongruensi kedua dengan 4. Sehingga kita bisa memperoleh ini. 3 kali 15X, 4 kali 5 20Y, 5 kali 5 25, 2X kali 4 8X, 5Y kali 4 20Y, 7 kali 4 28. Dari sini kita eliminasi seperti dulu SPLDV. Kita hilangin Y-nya. Ini hilang, 15X dikurang 8X jadi 7X. 20Y dikurang 20Y hilang. 25 dikurang 28 jadi negatif 3. Nah, dari sini kita kayak cari tadi. Kita tinggal cari X ini kongruen dengan berapa sih. Di sini karena 2 adalah inverse 7 mod 13, kalikan kedua ruas kongruensi itu dengan 2. Jadinya 2 kali 7X itu 14X. Kongruen dengan X. Negatif 2 dikali 3. Sebenarnya lebih tepatnya negatif 3 dikali 2 ya. Negatif 3 dikali 2 itu negatif 6. Negatif 6 itu kongruen dengan 7. Jadinya nanti dapat X itu kongruen dengan 7 modulo 13. Ini itu asalnya dari negatif 6 kongruen dengan 7. Dan 14X kongruen dengan X di modulo 13. Nah, untuk mendapatkan nilai Y, silahkan substitusikan nilai X tadi ke kongruensi pertama atau kedua dalam sistem yang diberikan kita peroleh seperti ini. Kalau ini kita pakai kongruensi yang pertama ya. Ini tuh jadi rada mirip sih sama yang iterasi, cuma bedanya ya ini nggak pakai variabel-variabel gitu. Di sini kita cuman masukinnya itu si angka 7-nya. 7 itu yang dari ini, 7 mod 13 nih. 7. Jadinya 3 dikali 7 tambah 4 itu akan kongruen dengan 5 modulo 13. Artinya kita 3 kali 7 itu 21. 5 kurang 21 itu negatif 16. Artinya 4-nya akan kongruen dengan negatif 16 modulo 13. Kita bagi 4. 4 kita bagi 4 jadi Y. Negatif 16 bagi 4 jadi negatif 4. Ya dapatlah Y itu kongruen dengan negatif 4 modulo 13. Nah, karena negatif 4 itu kongruen dengan 9 modulo 13. Didapatlah Y akan kongruen dengan 9 modulo 13. Dengan demikian, solusi dari sistem kongruensi semula adalah X itu kongruen dengan 7 modulo 13 dan Y kongruen dengan 9 mod 13. Jadi dia solusinya ada 2 ya. Nah, sekian buat video belajar teori bilangan pada hari ini tentang sistem kongruensi linear. Mudah-mudahan ilmu yang kakak berikan bermanfaat dan dapat membantu kalian selama kelas atau ujian atau apapun itu. Sekian dari saya, terima kasih.